Bos, jual ginjal nih. Oh iya. Kornea mata juga jual. Nak, kamu yakin? Setengah tahun ini kamu sudah jual terlalu banyak. Aku yakin. Demi menyelamatkan adikku. Puas. Baik. Rp100.000 sudah cukup. Dia mengarang kebohongan tentang adiknya yang sakit parah, hanya untuk mengumpulkan biaya upacara perubahan profesi besok. Dia harus segera menjadi transenden. Hanya dengan begitu dia bisa melindungi diri. Yelin, kenapa kamu di sini? Jangan-jangan kamu mengajukan pinjaman perubahan profesi? Kamu ini semangat ya. Profesi tipe kehidupan. Peternak unggas rang A. Jangan putus asa. Tidak ada profesi yang tidak berguna. Terima kasih, Kepala Sekolah. Berikutnya. Ini, profesi rang SSS. Zhugeni, profesi tipe tempur. Penyihir api rang SSS. Murid Zhugeni, ikut saya. Guru Wang, kamu yang pimpin. Upacara perubahan profesi dilanjutkan. Berikutnya, Yelin. Fenomena aneh lagi? Gila, hoki banget nih orang. Pinjam duit aja bisa dapat rang SS. Ini pertama kalinya, kan? Kenapa gue cuma rang C? Cepat, Guru Wang, lihat Yelin. Baik. Yelin. Profesi tempur. Level SSS. Penyihir terlarang. Penyihir terlarang level SSS? Bagus, bagus, bagus. Tunggu. Penyihir mantra suci. Penyihir mantra pujian. Mati. Bisa bertahan hidup juga lumayan. Profesi ini cocok banget buat dia. Dia seharusnya tidak ikut perubahan profesi. Buang-buang umur. Terus, apa urusannya sama gue? Gue abadi. Penyihir terlarang. Mantra tanpa batas. Ini baru namanya profesi. Guntur pemusnah dunia. Raja petir. Gue tidak rela. Jangan terlalu emosi. Semua tergantung usaha. Benar-benar tidak bisa hidup lebih dari 25 tahun? Kebanyakan begitu. Hebat. Yelin, ikut gue. Zhugeni juga datang. Baik, kepala sekolah. Cepat, jangan buang waktu. Kalian tahu kenapa aku memanggil kalian, kan? Kalian adalah harapan sekolah.
Alam rahasia besok sangat penting. Usahakan naik ke level 10 ke atas. Aku akan memberi kalian kesempatan solo. Jangan kecewakan harapanku. Aku tidak masalah. Tapi bagaimana dengan Yelin? Jadi maksudmu? Biarkan aku satu tim dengannya. Monster level rendah biar aku yang urus. Monster level tinggi baru dia yang tangani. Efisiensinya akan lebih cepat. Ada benarnya. Yelin, bagaimana menurutmu? Aku tetap solo saja. Kalau begitu, solo saja. Ini bantuan dariku untuk kalian. Terima kasih, kepala sekolah. Yelin. Penyihir terlarang, makin banyak bertarung, makin cepat terkuras. Terima kasih atas perhatiannya. Sudahlah, tidak usah satu tim. Bukankah itu Yelin SSS? Minggir, aku mau pulang. Pulang ke kontrakan di distrik tua. Mohon padaku, aku akan memberimu pekerjaan. Beruntung sekali, jadi pengawal di keluarga Ji. Cepat berterima kasih pada Tuan Muda Ji. Jangan keterlaluan. Aku kan niatnya baik. Gimana bisa dibilang aku menindasmu? Ini kau yang memaksaku. Jurus terlarang. Guntur pemusnah dunia. Kau gila. Tolong aku. Tarik aku. Jurus terlarang. Guntur pemusnah dunia. Jurus terlarang. Guntur pemusnah dunia. Yelin, cepat hentikan. Kepala sekolah. Aku. Kau tak perlu menjelaskan. Aku akan memberimu keadilan. Ji Lingyu, bangun. Segera minta maaf pada Yelin. Yelin, aku salah. Maaf, aku tidak akan berdebat lagi denganmu. Yelin, lihat ini. Kepala sekolah, aku terima permintaan maafnya. Ji Lingyu, ingat. Seorang ksatria bisa mati, tapi tidak bisa dihina. Ya, aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak akan meremehkan orang lain lagi nanti. Kepala sekolah, kalau begitu aku pulang dulu. Tidak punya otak sama sekali. Hanya karena sedikit hinaan, sudah mau bertaruh nyawa. Benar-benar orang nekat. Orang seperti ini, ditakdirkan tidak akan bertahan lama. Mengorbankan sebagian usus. Bisa ditukar dengan petir biasa. Mengorbankan kandung kemih. Bisa ditukar dengan petir yin air gui. Mengorbankan satu jantung. Bisa menukar guntur pemusnah dunia. Kalau dihitung-hitung, guntur kekacauan ilahi yang terkuat, mungkin harus mengorbankan seluruh tubuh. Pantas saja ini jurus terlarang. Ayah, balas dendam untukku. Kita harus beri pelajaran pada orang itu.
Dia mempermalukanku di depan seluruh sekolah. Aku bahkan harus membungkuk minta maaf padanya. Aku tidak bisa menelan ini. Ling Yu, kamu satu-satunya putra ayah. Ayah sudah sering mengajarimu, pedagang harus tahu menimbang untung rugi. Aku tanya padamu, kalau aku kirim orang untuk menghabisinya, apa untungnya bagi kita jika berhasil? Lalu, bagaimana jika gagal? Kita akan benar-benar membuat marah seorang penyihir terlarang level SSS. Begitu dia tumbuh dewasa, menyeret seluruh keluarga Ji ke dalam masalah tidaklah sulit. Jadi, masalah ini berisiko tinggi dan tanpa keuntungan. Dulu orang biasa bisa diatasi, tapi kali ini tidak, mengerti? Ayah, aku pasti akan menjauhi Yelin itu mulai sekarang. Tidak. Kamu tidak boleh menjauhinya. Justru sebaliknya. Kamu harus mengikutinya, menjadikannya panutan. Hah? Ayah, kenapa? Orang seperti ini tidak punya otak, tapi dia sangat gengsi. Tuan muda Ji jadi pengikutnya. Apa itu belum cukup bikin dia gengsi? Asal lu jadi pengikut yang baik, dia akan jadi pelindung lu. Mengganggu pengikutnya, bukankah itu sama saja menampar mukanya? Mengorbankan sedikit harga diri, lu bisa dapat penyihir terlarang sebagai pembantu. Ayah, aku mengerti. Ingat, gengsi dan miskin. 2 poin ini yang paling penting. Yelin. Aku bawakan sarapan buat lu. Mau meracuniku? Mana mungkin. Lihat, kan? Sekarang percaya, kan? Sudah diantar. Rugi kalau nggak dimakan. Apa maunya orang ini? Lu yang menyadarkanku. Bukan. Seperti benar-benar pernah disambar petir. Langsung saja. Lu mau apa? Aku mau menjadikanmu bos. Menjadikanku bos? Aku serius. Aku mau belajar jadi kuat darimu. Biaya belajarnya wajar kan? Tentu saja. Nomor rekening berapa? Transfer 20 juta dulu. 20 juta. Enggak punya uang? Ya sudah. Tunggu aku. Aku suruh ayahku transfer uang. Aduh, menyebalkan. Cukup 1 SS saja. Malah datang 2 orang. Kesal enggak sih? Kok kalian diam aja? Saya permisi dulu. Kompor belum mati. Saya pergi dulu. Tahun depan saya pensiun. Kamu masih sempat kok gabung tim sama saya. Enggak usah, makasih. Sombong dan angkuh. Kalau kamu sendiri mau cepat mati, enggak ada yang bisa menghentikanmu. Teleportasi acak? Baguslah. Aku khawatir. Aku harus menjauh dari yang lain. Kucing macan tutul merah muda level 1? Jurus terlarang. Guntur pemusnah dunia. Membunuh satu monster level 1. Cuma dapat 10 poin pengalaman? MP 9200 Cuma dapat 10 poin pengalaman. Berarti harus membunuh 100 monster level 1. Baru bisa naik ke level 2. Efisiensi ini terlalu lambat. Lagi pula, semua skillku adalah jurus terlarang. Mungkin aku bisa mencoba masuk lebih dalam ke hutan ini. Jurus terlarang. Guntur pemusnah dunia. Harus hati-hati menggunakan skill ini. Jurus terlarang. Siklus pembakaran.
Jurus terlarang yang mengerikan. Dalam kondisi siklus pembakaran aktif, mungkin monster level 10 pun datang, akan sulit menahan guntur pemusnah dunia yang aku keluarkan dengan sekuat tenaga. Lima menit saja bisa setua ini? Kalau nggak mau ketahuan, jurus terlarang siklus pembakaran ini paling lama, cuma bisa dipakai 1 menit doang, terus harus berhenti. Jurus terlarang siklus pembakaran. Jurus terlarang. Guntur pemusnah dunia. Alam rahasia pemula emang penuh bahaya. Latihan yang benar-benar puas banget. Jurus terlarang. Api karma membakar langit. Selain gue di kota Qingsheng, nggak ada lagi transcendent level SSS yang punya profesi elemen api. Kok bisa ada gelombang elemen api sekuat ini? Jangan-jangan ada harta karun elemen api yang muncul? Ternyata ini ulah manusia. Gelombang elemen api ini kayaknya nggak kalah sama punya gue. Ini emang aura api karma yang legendaris. Tapi kok ada bawaannya juga? Qingling emang sarangnya para ahli. Tunggu aja. Gue, Sugini, pasti bakal nemuin lu. Yelin, kok lu? Gue udah bilang dari dulu, penyihir terlarang itu profesi yang kuat, nggak cocok buat solo. Sekarang nyesel juga udah telat. Nangis-nangis juga nggak guna, gue udah nggak ada waktu buat party sama lu. Minggir, gue ada urusan lain. Silakan pergi. Silakan, hati-hati. Oh ya, gue mau tanya. Lu ada lihat orang lain lewat sini? Orang itu sangat kuat. Dan sangat mahir menggunakan elemen api. Kemungkinan besar dia menguasai api karma. Api karma? Ada. Itu pria yang sangat keren. Dia pergi ke arah sana. Terima kasih. Monster darah naga, monster tingkat 8. Dasar pengecut. Pil api peledak. Apa?
Terima kasih banyak atas pertolonganmu, teman. Boleh tahu namamu? Panggil gue Ling Ye saja. Ling dari Fajar, Ye dari malam. Ling Ye? Teman Ling Ye, lu dari sekolah mana? Lu sudah menyelamatkan gue. Gue belum sempat berterima kasih. Jangan ikuti gue. Di depan sana lebih banyak monster kuat. Bukan tempat yang bisa lu datangi dengan kekuatanmu. Dan lagi, gue sarankan lu pakai bajumu dulu. Ling Ye, tunggu saja. Gue pasti akan menyusul langkahmu. Suatu hari nanti, gue akan berdiri di sampingmu dengan bangga. Ling Ye, gue ingat lu. Kita ketemu lagi pas alam rahasia pemula ini berakhir ya. Gue nggak akan kalah dari lu. Dengan begini, seharusnya nggak perlu khawatir lagi cewek bodoh itu bakal nempel terus. Pas ketemu lagi, dia mungkin nggak peduli sama gue. Cuma kebetulan aja. Biar nggak ribet. Akhirnya level 4 juga. Gue. Coba lihat jurus terlarang yang baru. Ini terlalu gila. Gue kira bakal dapat yang lebih dahsyat. Bukan, ini bukan skill sampah. Ini skill dewa. Nanti ada penjelasan yang masuk akal. Hari ini dia keluar, kan? Ini hari terakhir. Selamat pagi, para senior. Selamat pagi. Lama tak jumpa. Kangen banget sama kalian. Jangan dekat-dekat. Nggak kenal lu? Baru ketemu beberapa hari lalu. Ngapain bilang lama tak jumpa? Sehari tak bertemu, serasa 3 tahun tak jumpa. Kan, kalau dihitung-hitung, kita udah belasan tahun nggak ketemu. Oh ya, kalian tahu dari mana? Sekolah kami kali ini punya 2 transenden level SSS. Profesi tinggi bukan berarti pasti menang. Beda 3 level juga bisa dibalikan. Kalau cuma lihat profesi, buat apa bersaing? Selalu ada yang tertekan oleh level. Rekor kota King Cheng masih level 11 sampai sekarang. Murid kepala sekolah Su itu milik kalian, kan? Benar. Bakat itu penting. Tapi usaha juga penting. Anak itu sudah level 65 sekarang. Aku yakin muridku bisa. Pak Gao, bukan cuma kota King Cheng kalian saja yang punya transenden rang SS di SMA. HMPH, lihat saja nanti. Para kepala sekolah ini benar-benar punya selera tinggi. Bolehkah aku ikut bergabung? Siapa? Oh, Tuan Zhuge. Silakan duduk. Cepat, silakan duduk. Para kepala sekolah terlalu sopan. Aku hanya datang untuk melihat niniku. Tuan Zhuge sangat menyayangi putrinya. Nini tidak membuat masalah untuk Anda, kan? Tidak. Dia adalah kebanggaan SMA Kota King Cheng kami. Kenapa ada orang muncul sekarang? Ayah, Kenapa ayah keluar secepat ini? di dalam terlalu membosankan, jadi aku keluar lebih awal. Terlalu membosankan jadi keluar? Level berapa kamu? 12. Murid Zhugni, kerja bagus. Kenapa kamu keluar lebih awal? Kan sudah kubilang, bosan banget. Apa benar begitu? Aduh, ayah. Masa aku bohongin ayah sih?
Aneh, di sini juga nggak dingin. Kok tiba-tiba bersin? Sudahlah, urusan penting lebih utama. Mungkinkah dia benar-benar menghindariku? Tapi kalian juga harus bisa menghindarinya. Jurus terlarang, siklus pembakaran. Jurus terlarang. Tarian sekejap. Oh, begitu. Jurus terlarang, guntur pemusnah dunia. Lingye, oh Lingye, kamu sebenarnya di mana? Yelin, Waktunya habis, jadi gue keluar. Ada masalah? jangan bicara sama gue. Jauh-jauh dari gue. Lo bikin gue jijik. Gila. Murid Yelin, ya. Akhirnya kamu keluar juga. Level berapa kamu? Level 16? Ya, lumayan, lumayan. Tunggu. Level 16? Ya? Bahkan matanya tidak berkedip. $120.000 EXP. Jika dihitung monster level 10, itu butuh 1.200 ekor. Rata-rata 172 ekor per hari. Ah. Lebih dari 7 ekor per jam. Mana mungkin? Bagus sekali, Yelin. Kau adalah kebanggaan SMA Kota Qingcheng. Apa anehnya level 16? Dia kan penyihir terlarang. Menggunakan jurus terlarang tanpa peduli nyawa. Wajar kalau cepat naik level, kan? Betul, betul. Oh, ternyata penyihir terlarang. Kalau begitu, tidak heran. Menukar nyawa demi kekuatan. Siapa yang tidak bisa cepat? Kalau terus begini, dia tidak akan hidup sampai 20 tahun. Menukar nyawa sendiri demi ketenaran kosong. Bodoh sekali. Biarkan saja dia pamer beberapa hari. Hei, Yelin, nak. Kenapa kau harus begini? Gao Zentian menyuruhmu naik level.
Dia mempertaruhkanmu demi kehormatan. Kau. Jangan bicara omong kosong. Aku seorang guru. Mana mungkin aku mempertaruhkan murid? Tanya saja Yelin, kan? Tidak ada yang memprovokasi, aku tidak percaya. Ini fitnah. Yelin, katakan yang sebenarnya. Tidak ada yang memaksaku. Naik level itu kemauanku sendiri. Kau sendiri percaya omonganmu itu? Kalau Anda jadi penyihir terlarang, Anda akan pilih yang mana? Hidup sengsara seumur hidup, atau bersinar sesaat? Gue pilih yang terakhir. Lebih baik jadi pahlawan semenit. Ambisius banget. Dia yang pertama. Lingye tidak akan lebih rendah darinya. Siapa itu Lingye? Dia baru jenius sejati. Kalau begitu, aku ingin bertemu dengannya. Namaku Zhuge Qianxing. Jika ada apa-apa, bisa hubungi aku. Terima kasih, aku pergi dulu. Kita akan segera bertemu lagi. Jangan lupa, 3 hari lagi ujian masuk perguruan tinggi. Ada apa, Nini? Mana jenius yang kamu bilang? Ayah, bahkan ayah tidak percaya padaku. Lingye benar-benar ada. Dia bahkan menyelamatkanku. Jadi kamu keluar lebih awal? Mungkinkah Yelin itu Lingye? Ayah, jangan menghina Lingye. Yelin sama sekali tidak pantas. Dia lari saat melihat monster darah naga. Lingye sangat kuat dalam mengendalikan api, dan juga bisa api karma. Yelin sama sekali tidak bisa semua itu. Kalau memang dia, aku akan mengakuinya. Benarkah? Mungkin saja. Kamu siapa? Saya manajer Wang. Haha, maaf. Jalannya jauh. Jadi berkeringat. Ada apa? Mau aja kamu syuting iklan. Biaya iklannya 500.000.
Kalau nilai ujian masuk universitas bagus, bisa sampai 3 juta. Cari tempat makan sambil ngobrol. Boleh juga. Ayo, ayo, cepat turun. Makanan di sini enak banget. Yelin, kamu lucu juga ya. Ayo cepat masuk. Yelin, makan pelan-pelan, enggak usah buru-buru. Kalau kurang, kita pesan lagi. MMHM, makasih, makasih. Kamu baik banget. Tentu saja gue orang baik. Enak, Yelin. Enak. Kamu nggak ngerasa pusing? Kayaknya sedikit. Hehe, gampang banget ketipu. Halo, bos. Urusannya beres. Orang ini udah teler. Kerja bagus. Tapi, bos, dia masih muda. Melibatkan dia, apa risikonya nggak terlalu besar? Beberapa hal lebih baik tidak diketahui. Keluar, tanpa perintahku, jangan ada yang mendekat. Baik, bos. Tulang dan auranya ini, setiap inci penuh kekuatan. Sudah kembali, aku merasakannya. Semuanya sudah kembali. Barang yang dijual anak ini sebelumnya, ternyata bisa tumbuh kembali. Jika aku bisa menguasai rahasia regenerasi diri ini. Saat itu tiba, entah berapa banyak orang yang akan berlutut memohon padaku. Jika lu benar-benar menguasainya, mereka pasti akan menjunjung lu. Siapa? Lu sudah bangun? Mana mungkin? Lu seharusnya sudah. Jangan tanya itu. Bagaimana lu menemukanku? Setelah aku menangkapmu, baru aku jelaskan pelan-pelan. Anak muda, cepat menyerah saja. Jurus terlarang. Siklus pembakaran. Jurus terlarang. Tombak bergelora. Ada apa ini? Apa ini? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Lu hanya level 16. Aku level 20. Monster macam apa lu sebenarnya? Oke. Sekarang kita bisa ngobrol baik-baik. Kasih tahu gue, berapa banyak orang yang tahu kalau organ gue bisa beregenerasi? Pikir baik-baik sebelum jawab. Kalau nggak mau ngomong juga nggak apa-apa. Kalau terus membeku, lu bakal jadi orang cacat. Jangan minum teh itu, ada obat biusnya. Kenapa? Kenapa obat bius nggak mempan sama lu? Mau tahu? Lu kasih tahu gue dulu. Berapa banyak orang yang tahu? Cuma gue sendiri. Waktu itu gue lihat lu jual 2 ginjal dan kornea mata. Gue langsung pengen bawa lu balik dan ambil semua organ lu yang masih berguna. Tapi gue nggak nyangka, lu buta tapi masih bisa berkeliaran di pasar gelap. Jadi gue selidiki lu. Setelah tahu lu yatim piatu, baru gue jebak lu dan bawa ke sini. Beneran cuma lu sendiri yang tahu? Kok gue ngerasa lu bohongin gue ya?
Karena gue pengen monopoli rahasia ini, jadi gue nggak kasih tahu siapa-siapa. Anak buah gue cuma tahu suruh culik lu, nggak tahu buat apa. Oke. Sekarang lu harusnya kasih tahu gue kan? Oh, lu mau gue ceritain ke lu? Atau ke orang di belakang lu? Siapa orang di belakang lu? Hahaha, bunuh saja aku. Aku tidak akan memberitahumu. Hanya aku yang akan mati. Kalau aku memberitahumu, keluargaku akan mati sesuai keinginanmu. Jurus terlarang, gerbang kematian. Bos! Serang dia, tangkap anak ini. Jurus terlarang. Api karma membakar langit. Ah! Kau! Kenapa kau bisa bangun? Berkat kau, aku bangun. Oh ya, aku mau tanya sesuatu. Siapa dalang di balik semua ini? Tidak mau bicara ya? Kau iblis. Jadi, selanjutnya dia. Sekarang bisa bicara? Kau tidak akan bisa melawan dalang di balik ini. Aku sarankan kau pergi saja. Itu tidak penting. Tapi kalau kau tidak bicara, kau akan mati sekarang. Pikirkan baik-baik. Aku bicara, aku bicara. Bos, dalang di balik ini adalah Kensen, Raja Bawah Tanah Kota Qingcheng. Kensen? Kenapa nama itu terdengar familiar? Dia baru saja dinobatkan sebagai salah satu dari 10 filantropis terkemuka Kota Qingcheng. Pernah muncul di TV. Semua yang gue tahu udah gue bilang. Pergi sana. Pedang Yelin ini tidak membunuh pengecut. Terima kasih, terima kasih. Berhenti. Ada apa bang? Ada uang tunai di badan lu? Keluarkan semua buat gue. Ada. Pedang Yelin memang tidak membunuh pengecut. Tapi kebetulan, gue juga bisa jurus terlarang. Jurus terlarang? Jurus terlarang siklus pembakaran. Api karma membakar langit. Ah? Selesai. Gue udah bertindak. Bos, akhirnya lu balik. Gue udah minta ke ayah. 20 juta ada. Tapi, udah, jangan banyak omong. Uang itu masalah kecil. Gue terima lu jadi adik gue. Ayo ke rumah lu. Ah, beneran bos? Iya, lu bos gue. Ikut gue pulang. Hahaha.
Kenapa si Ziho itu tidak ada kabar? Menangkap anak SMA saja? Lama sekali belum selesai. Setengah jam yang lalu, dia sudah tidak bisa dihubungi. Saat orang-orang yang kami kirim tiba, peternakan itu sudah terbakar jadi puing. Dilihat dari apinya, ini perbuatan transenden. Dan Rielin, si anak SMA itu, 5 menit yang lalu, dia dijemput oleh Ji Lingyu dari keluarga Ji. Keluarga Ji, ada campur tangan mereka di balik ini. Apa sebenarnya yang disembunyikan si anak SMA, Yelin itu? Sampai keluarga Ji ikut campur. Sepertinya aku terlalu lama tidak beraksi. Bahkan keluarga Ji pun berani menantangku. Sudah saatnya kota Qingcheng tahu siapa raja abadi dunia bawah tanah kota Qingcheng. Selamat malam, Tuan Muda Ye. Bos, suka tidak? Ada yang bos taksir? Bos bisa langsung bilang padaku. Ini, dan ini. 3 saja cukup. Tidak. 3 ini jangan. Sisanya kirim semua ke kamarku. Sudah, aku cuma bercanda. Berikan aku tempat tidur saja. Baik, akan kuatur. Tuan Muda Ye, sudah bangun? Cuci muka dulu. Tuan Muda Ye, kenapa? Mimpi buruk ya? Tidak perlu, biar aku sendiri saja. Bos, bagaimana? Nyaman tinggal di sini? Lumayan. Baguslah. Ayo makan dulu. Selamat siang, Tuan Muda Ji, Tuan Muda Ye. Bos, cepat duduk. Tuan Muda Ye, Anda sudah bangun? Cuci muka dulu. Tuan Muda Ye, ada apa? Mimpi buruk ya? Tidak perlu, biar gue sendiri saja. Bos, bagaimana? Sudah terbiasa tinggal di sini? Lumayan. Baguslah. Ayo makan dulu. Selamat siang, Tuan Muda Ji, Tuan Muda Ye. Bos, cepat duduk. Bos, duduklah. Tidak cocok dengan selera ya? Ini semua enak. Gue cuma sedikit penasaran. HMPH, nanti juga terbiasa. Gue bayar, mereka melayani gue. Sudah sewajarnya. Ini, bos, suruh mereka layani lu ganti baju. Malam ini kita ke pesta lelang. Pesta? Tidak mau.
Selamat datang, Tuan Muda Ye, di Thailand. Bos, ada apa? Tidak apa-apa. Menurut gue, pesta ini tetap perlu didatangi. Bos, malam ini banyak barang bagus, termasuk peralatan dan skill. Dan barang-barang bagus ini ada setiap tahun sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Hanya saja rakyat biasa tidak tahu. Generasi tua mereka punya lingkaran sendiri. Kita generasi muda punya lingkaran sendiri. Ayo pergi. Kita ke sana. Tidak apa-apa. Lakukan saja urusanmu. Tidak usah pedulikan gue. Bos, bagaimana kalau kita makan nanti saja? Gue kenalin teman-teman gue dulu. Tidak buru-buru, tunggu gue kenyang dulu. Bos, pulang nanti lu mau makan apa? Gue suruh orang masakin, oke? Lu jangan makan dulu. Jurus terlarang. Sudah beres, bos. Makan saja, makan. Yelin. Benar-benar lu, kenapa lu bisa ada di sini? Jangan-jangan lu diam-diam menyelinap masuk untuk makan gratis, ya? Nini, siapa dia? Siapa dia? Hanta. Hanya seorang pengecut yang takut mati. Lu masih ingat Ling yang gue ceritakan, yang menyelamatkan gue? Ingat, katanya dia menguasai api karma, kekuatannya luar biasa dahsyat. Baru masuk alam rahasia pemula, malam pertama saja, dia sudah mengalahkan monster level 8 dengan satu serangan. Sebelum ketemu Lingnya, aku ketemu si brengsek ini duluan. Kekuatan si brengsek ini lumayan juga. Kalau saja dia mau membantuku saat itu, melawan monster darah naga level 8 itu, aku tidak akan terpojok sampai mati. Tapi si brengsek ini penakut banget, langsung kabur ninggalin aku sendiri. Tapi kan menghindari bahaya itu naluri manusia. Meskipun dia memang penakut, tapi tidak sampai membuatmu semarah ini kan? Liu Yanwei, kamu ini di pihak siapa sih? Di pihakmu, di pihakmu. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan terpojok oleh monster darah naga, dan tidak akan terlihat begitu menyedihkan di depan Lingye. Lingye menganggapku beban. Ini yang menyebabkan aku sampai sekarang belum menemukan kabar Lingye. Menurutmu aku pantas marah atau tidak? Ya, memang pantas marah. Kalau aku juga pasti marah. Sudah. Kalau sudah marah, jangan dilihat lagi dia. Tak terlihat, tak terpikirkan. Ayo, kita ke sana. Perlengkapanku jelek banget. Jurus terlarang enggak bisa sembarangan dipakai. Harus cari cara. Ini bos gue, Yelin. Tuan Muda Ji, lu bercanda ya? Dia bos lu? Kalian tebak bos gue level berapa? Berapa? Level 16. Dan rang SS. Dia nomor 1 di alam rahasia. Ujian masuk perguruan tinggi? Lu yakin bisa? Gue baru level 7. Enggak terlalu yakin. Bisa keluar kota? Gue bantu lu naik level. Dilarang keluar kota selama 3 hari. Jalurnya kan di luar kota. Bos, maksud lu? Gue level 16. Gue bisa lindungin lu sebentar di luar kota. Sayang, gue nggak punya perlengkapan. Perlengkapan gampang diurus. Gue takut nggak aman. Sekali bos, selamanya bos.
Kalau bahaya, gue yang maju duluan. Naik beberapa level lagi. Perguruan tinggi top udah dekat. Bos. Pelelangan malam ini, apapun yang lu suka, gue pasti dapetin. Gue nunggu kalimat ini. Tenang aja. Gue bakal bawa lu tembus level 10. Naik beberapa level lagi. Akademi top udah di depan mata. Bos, tunggu gue dulu. Soal ini gue harus bilang ke bokap dulu. Tenang aja, bos. Beres. Barang yang lu incer malam ini, gue jamin bakal gue amankan buat lu. Selamat malam, semuanya. Saya King King, pembawa acara lelang malam ini. Atas nama Pavilion Harta Karun, saya ucapkan selamat datang. Semoga malam ini, semua bisa membawa pulang barang incaran. Tanpa basa-basi lagi, seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun ini tetap ada 100 item lelang. 50 pertama adalah gulungan skill, 50 sisanya adalah peralatan. Mari kita mulai dengan item pertama. Item pertama adalah gulungan skill tingkat epic. Skill elemen api, cocok untuk kelas penyihir. Harga awal 500.000. Kenaikan minimal 10.000. 500.000. 550.000. Rp3 juta. Selamat untuk Tuan Zuge. Berhasil mendapatkan gulungan skill level epic. Selanjutnya, mari kita sambut item lelang kedua kita. Sebuah teknik pedang. Cocok untuk profesi yang berhubungan dengan pedang. Harga awal 100.000. Setiap kenaikan tawaran tidak boleh kurang dari 10.000. Gulungan skill level langka. Selanjutnya adalah lelang peralatan. Bagi para tamu yang tidak berhasil mendapatkan gulungan, jangan berkecil hati. Peralatan pertama malam ini sekarang hadir. Para hadirin, silakan lihat. Item lelang ke-51. Peralatan level langka, cincin rui naga kuning. Meningkatkan 30% atribut spiritual. Dilengkapi skill pasif. Harga awal 8 juta. 1. Rp9 juta. 9.200.000. 10 juta. 12 juta. $15 juta. $18 juta. 18 juta. 1. 18 juta. 2. 18 juta. 3. Mari kita ucapkan selamat kepada grup G-City. 20 juta. Tuan Kensen. Apa salah saya pada Anda? Direktur G. Ini kan lelang yang menawar tertinggi yang dapat. Saya juga mengincar cincin ini. Ada yang salah? $21 juta. 22 juta. Mohon petunjuknya, Tuan Kensen. Di bagian mana keluarga Li saya telah menyinggung Anda? Bisa tolong diperjelas? Diperjelas?
Kau sudah sentuh orangku, masih berani minta diperjelas? Kau memang pria pemberani. Kau kira aku, Ken Sen, ini siapa? Aku pastikan bisnis keluargamu hancur. Karena Tuan Kensen tidak mau terus terang. Karena Tuan Kensen tidak mau berterus terang. Kalau begitu kita ikuti saja aturan lelang. 200.000. Hah? Top. 200.000. Terjual. Kensen ini sudah gila, ya? Sejak kapan aku sentuh anak buahnya? Bos Ye. Ada orang yang mau menjatuhkanmu. Cari tahu latar belakangnya sekarang. Dia pernah melukai orangnya atau tidak, itu tidak penting. Yang penting, dialah yang menentukan aturannya. Dia ingin cuci tangan dan jadi pengusaha. Mengambil alih keluarga Ji, maka dia sudah punya bisnis yang siap pakai. Yelin, terima kasih, Paman. Paman. Aku juga menganggap Paman seperti ayahku sendiri. Kalau tidak keberatan, tinggallah di keluarga Ji mulai sekarang. Baik, Paman. Ambillah, lihat apakah kamu suka. Terima kasih, Paman. Aku pasti akan membawa Ling Yu masuk sekolah bergengsi. Kita ini keluarga, tidak perlu sungkan. Katakan saja apa yang kamu inginkan. Untuk yang terakhir, pilih sesuatu untuk menyelamatkan nyawa. Baju zirah lembut yang terakhir itu sangat cocok untukmu. Paman Ji, baju zirah lembut itu berikan saja pada Ling Yu. Aku tidak butuh. Ling Yu sudah punya. Jadi kamu mau gelang itu? Bukan juga. Aku mau pedang itu. Hah? Pedang? Bos, bukannya kamu penyihir terlarang? Buat apa pedang? Aku punya jurus terlarang. Yang kebetulan butuh pedang. Pedang bagus. Ling Yu, kalian pulang duluan. Baik, ayah. Ayo, bos. Apa yang keluarga Ji inginkan darinya, sampai menghabiskan begitu banyak uang? Nini, ada kabar tentang Ling Ye? Dia di mana? Cepat katakan. Ada surat dari Biro Investigasi terkait dengan kebakaran di kota itu. Sebuah perkebunan di pinggir kota baru saja hangus terbakar seluruhnya. Di lokasi ditemukan jejak api karma.
Biro Investigasi meminta Anda bekerja sama. Ling Ye bisa membunuh? Tidak mungkin, dia pernah menyelamatkanku. Bawa aku ke lokasi. Di sini benar-benar ada api karma. Terima kasih atas kerja keras kalian. Kemarilah sebentar. Yang di alam rahasia itu, Ling Yi bisa menggunakan api karma. Benar? Benar. Bisakah Anda menemukannya? Aku juga terus mencarinya. Kalau begitu, kenal Yelin? Kenal. Seorang pengecut. Kami curiga Yelin adalah Ling Ye. Jangan bercanda seperti itu. Yelin pernah kabur di depanku. Dia juga tidak bisa api karma. Anda begitu yakin? Aku pernah melihat Ling Ye dengan mata kepalaku sendiri. Nona Zuge, apa ada petunjuk lain? Tidak ada lagi. Semua yang di depan itu benar. Ini salah. Dia tahu hal lain. Oke, makasih. Lu bisa pergi sekarang. Kalau Yelin bukan Ling Ye, petunjuk ini putus. Beberapa kebenaran tidak harus diungkap sekarang. Wei, cepat pergi. Gue mungkin bisa segera nemuin Ling Ye. Terus kenapa tadi? Lu nggak bilang ke investigator Huang? Ling Ye itu terlibat puluhan nyawa. Dia pasti punya alasan kuat. Gue harus nemuin dia dulu buat minta penjelasan. Nini, lu ini kayak bucin banget. Deh. Tenang aja, kalau Ling Ye beneran orang yang sangat berbahaya, gue pasti nggak bakal nutupin dia. Jangan ngaco, mana mungkin gue bucin. Nini, gimana caranya lu mau nemuin dia? Gue sensitif banget sama aura elemen api. Aura samar yang ditinggalkan api karma, masih bisa gue rasain. Aura api karma hilang di sini. Sepertinya ini rumah Ling Ye. Wei, makeup gue nggak luntur, kan? Tidak ada yang bagus. Baguslah. Ling Ye, kamu di rumah? Ling Ye, aku masuk ya. Ternyata dia tinggal di tempat seperti ini. Pantas saja dia selalu dingin. Dia tidak akan menjadi seperti itu tanpa alasan. Bos. Aku tahu satu tempat. Kamu bisa mencoba peralatan barumu di sana. Di mana? Asosiasi Transenden? Di sana ada ruang latihan khusus. Disediakan untuk para transenden. Untuk latihan tempur. Selamat malam, tuan-tuan. Apakah Anda ingin melakukan latihan tempur? Bukan aku, tapi bosku. Baik. Bolehkah saya tahu level Anda? Baik, saya akan mengaturkan untuk Anda. Ruang latihan yang cocok untuk level di bawah 20. Harganya 200.000 per jam. Itu, bisakah diaturkan? Yang cocok untuk level di bawah 40? Tentu saja bisa. Tapi yang cocok untuk ruang latihan level di bawah 40. Harganya bisa mencapai 800.000 per jam, low. Tidak apa-apa, yang di bawah level 40 saja. Ruang latihan Anda sudah siap. Silakan ikut saya. Lu tunggu gue di luar aja ya.
Gue takut lu kena. Bos, santai aja. Latihan sendiri aja. Gue tungguin lu di luar. Oke. Apa Anda butuh teman berlatih? Nggak usah, biar gue sendiri aja. Baik, semoga latihan Anda menyenangkan. Jurus pedang kehidupan. 1 tebasan. Mengurangi 1 tahun umur? Coba tebas 100 kali dulu. Jurus terlarang. Siklus pembakaran. Jurus terlarang. Jurus pedang kehidupan. Pedang yang bagus. Anda sudah keluar secepat ini? Belum sampai 1 jam. Tetap dihitung 1 jam, loh? Itu gue tahu. Kalau merusak barang, nggak perlu ganti rugi kan? Tuan, Anda bercanda. Tidak mungkin kami meminta Anda ganti rugi. Baguslah, gue pergi dulu. Sudah kuduga. Tunggu. Ya ampun, kenapa semua manekinnya hilang? Dingin banget hari ini. Minum yang hangat biar badan hangat. Dengar, bukankah ada suara di sana? Mungkin suara angin. Berlebihan banget. Nggak bisa, aku harus ke sana untuk memastikan. Hei gendut, kamu di mana? Dasar pengganggu. Ada penyusup. Pak Ji, ada yang menerobos masuk. Cepat pergi. Apa? Pak Ji, cepat pergi. Xiao Li. Pak Ji, cepat pergi. Apa kau tidak takut konsekuensinya? Jalan ini diberikan oleh Pak Ji. Tidak ada yang perlu disesali. Sungguh kesetiaan majikan dan pelayan yang mengharukan. Aku, Kensen, paling menghormati. Orang yang menepati janji dan menjunjung tinggi keadilan. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Kensen. Menggunakan pistol melawan transenden. Dasar bodoh. Di kehidupan selanjutnya, ingatlah, jangan pernah melawan Kensen. Aku hanya bersikap rendah hati, bukan mati. Apa? Mereka berdua kabur. Dasar tidak berguna. Pak Ji. Selamat. Putramu dan Yelin itu. Cukup cepat kaburnya. Kau bisa hidup lebih lama lagi. Jangan harap. Bawa dia. Sebaiknya kau siapkan mentalmu.
Bos, kau bicara apa? Bos. Apa kita salah jalan? Ini sepertinya bukan rumahku. Ayah, Ayah, kamu di mana? Kensen, aku akan membunuhmu. Minggir. Jangan halangi aku. Paman Ji masih hidup sekarang. Itu karena kamu belum tertangkap Kensen. Kamu percaya tidak? Begitu kamu jatuh ke tangan Kensen, kamu dan Paman Ji akan langsung mati bersama. Lalu aku harus bagaimana? Apa yang bisa kulakukan? Kamu cari tempat aman untuk bersembunyi, jangan sampai ditemukan. Serahkan sisanya padaku. Serahkan padamu? Apa kamu lupa? Sekali bos. Selamanya bos. Paman Ji dalam bahaya, mana mungkin aku hanya diam saja? Bos. Jangan menangis lagi. Aku akan membawa Paman Ji kembali. Aku akan membuat Kensen tahu betapa mengerikannya penyihir terlarang yang tidak peduli nyawanya.